selama kita ngaji, kita disebut orang pinter. Jelas Bu? Walaupun nggak bisa baca Quran, walaupun suruh ngapal doa nggak hafal-hafal, suruh ngapal doa nggak hafal-hafal, walaupun dijelaskan nggak ngerti-ngerti, selama kita masih ngaji, kita disebut orang pinter. Jelas Bu? Bu, jelas? Apa niat yang ketiga? Ketiganya niat ngaji menghilangkan kebodohan supaya hidup selamat dunia akhirat. Keempatnya niat ngaji untuk bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Bisa Bu? Keempatnya niat ngaji untuk bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Yang keempat, begitu kebodohannya hilang, kita dapat ilmu. Begitu dapat ilmu, kalau nggak diamalkan, kayak pohon yang tidak ada buahnya. Maka kita harus ada niat, ya Allah, berikan saya ilmu yang manfaat, yang barokah, ilmu yang bisa saya amalkan supaya saya mendapatkan kemuliaan, ilmu yang bisa saya jalankan, bisa dijalankan oleh keluarga, oleh tetangga, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita wajib ngaji menghilangkan kebodohan supaya mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa menjalankan ajaran Islam. Bagaimana kita bisa menjalankan ajaran Islam kalau kita nggak tahu? Baik, sekarang masuk contoh. Orang yang beragama itu ada berapa macam, Bu? Halo, Bu. Ada berapa macam orang beragama itu? Tingkatan orang beragama ada berapa macam, Bu? Bu, loh, kan ngajinya udah sering, ngaji Al-Hidayah, ngaji Rahmat Hidayah, ngaji Majelis Taklim sendiri. Coba tingkatan orang beragama ada berapa macam, Bu? Satu, Muslim. Apa, Bu? Muslim. Siapakah Muslim itu? Siapakah Muslim itu? Orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan berusaha menjalankan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Bu? 5. Apa aja? Baik. Kemudian tingkatan yang kedua apa, Bu? Halo, apa Bu tingkatan yang kedua? Setelah Muslim, mukmin. Apa, Bu? Mukmin itu siapa, Bu? Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu yang bagaimana, Bu? Yang percaya dan meyakini rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5,
Nah, rukun iman yang 6 ya. Nah, itu. Baik, itu rukun iman. Baik. Tingkatan pertama muslim, tingkatan kedua mukmin. Kira-kira kita ini sudah mukmin belum? Halo, sudah mukmin belum? Ya Allah, makanya kita perlu ngaji supaya kita naik kelas. Jangan Islam terus Islamnya nggak beres-beres. Lah kok bisa? Puasanya masih bolong-bolong, sholat 5 waktunya masih banyak yang ketinggalan, zakatnya masih sering lupa, hajinya belum terlaksana. Lah terus muslimnya saja belum beres. Bagaimana kita mau meningkat menjadi mukmin? Lah makanya kita perlu ngaji ini supaya kelas kita meningkat. Kelas pertama muslim, di kelas kedua mukmin, kelas ketiga apa? Apa Bu? Halo Bu, kelas ketiganya apa? Apa Bu? Halo, masa sebegitu banyaknya enggak ini Bu? Ayo. Nah, apa kelas ketiganya Bu? Apa? Kelas ketiganya muhsin. Apa? Muhsin. Siapa muhsin itu Bu? Halo, siapa muhsin itu Bu? Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Muhsin itu adalah orang yang dalam hidupnya sudah merasa melihat Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masih jauh Bu dari muhsin. Makanya yang penting pertama harus semangat ngaji. Yang kedua, latihan memaksakan diri, jangan kalah oleh ngantuk, jangan kalah oleh kawan yang ngobrol. Ini latihan. Bisa Bu? Kalau sambil makan nggak apa-apa, sambil minum boleh, tapi sambil ngobrol nggak boleh. Kenapa? Karena akalnya nggak berfungsi. Nah, jelas Bu? Nah, nanti kalau akalnya sudah mulai berfungsi, maka kebodohan hilang, terbuka. Jadilah kita pinter. Kalau pinter kita bisa mengamalkan ajaran Islam. Maka umat paling baik adalah umat Islam. Siapa Bu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka kita harus bangga karena kita merupakan umat yang paling baik. Nah, orang yang paling baik dari umat Islam itu siapa Bu? Siapa Bu? Halo Bu, siapa orang yang paling baik dari umat Islam? Halo, siapa Bu? Loh, kok ibu ini? Ya Allah, baru dijelasin tadi Bu. Orang yang paling baik adalah orang yang paling pandai atau para ulama. Jelas Bu? Siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam setelah diajarkan ilmu, malaikat saja diwajibkan hormat. Kenapa? Karena punya ilmu. Maka ulama itu Bu, Rasulullah bersabda, inna khiyaru ummati ulama'uha. Paling baik-baiknya umatku adalah para ulamanya. Walaupun kadang-kadang ulama itu nggak mau diundang kalau nggak sekian, itu tetap bagus. Nah,
Nah tetap bagus. Kenapa kok para ulama menjadi orang paling baik? Karena dia menyediakan diri untuk menjaga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mau mumet-mumet ngapalin jurumiyah, ngapalin imriti, ngapalin alfiyah, ngapalin hadis, ngapalin Quran, ngapalin ilmu-ilmu yang lain. Padahal kita disuruh ngapal doa baru 3 doa aja udah mumet. Nah, coba bayangkan ulama itu ngapalnya seperti itu kira-kira seperti apa susahnya. Lah karena para ulama ini menjaga ilmunya, maka para ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai semua makhluk disuruh sujud kepada para ulama. Jelas Bu? Jelas Bu? Nah, terus ulama, di antara ulama ini siapa yang paling baik? Nah, siapa yang paling baik? Makanya ini supaya ibu-ibu tahu siapa sih zaman kita sekarang ini orang yang paling baik kepada umat. Siapa Bu? Orang yang paling baik kepada masyarakat, orang yang paling baik kepada bangsa dan negara, orang yang paling baik terhadap generasi muda, siapa Bu? Siapa Bu? Halo? Jawab aja Bu, enggak apa-apa kok, salah juga enggak dosa. Siapa Bu? Apakah para pengusaha? Para pengusaha dia sibuk berusaha hanya untuk mendapatkan hasil dirinya sendiri. Apakah para pejabat, bupati, gubernur, camat, lurah, pegawai lainnya, mereka sibuk bekerja, mereka aktif bekerja karena ada gaji, ada tunjangan, ada jaminan, itu aja masih korupsi. Apakah para pekerja, para karyawan? Para pekerja ternyata dia bekerja setiap hari hanya mengejar gaji untuk kepentingan diri dan keluarga. Terus siapa yang paling peduli dengan umat? Ya Allah, lagi-lagi para ulama, mereka menjaga ilmu Allah. Coba bayangkan kalau nggak ada ulama, siapa yang menjaga ilmu? Buku banyak, kitab banyak, kita suruh baca males. Kalau nggak ada ulama yang mau belajar, kita dapat ilmu dari mana? Maka selama masih ada ulama, di suatu daerah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu? Disitulah kalau orang pesantren itu diajari kenapa dia begitu taklim kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Bahkan kalau berusaha sebisa mungkin santri itu berusaha memberikan bisaroh kepada gurunya. Begitu ketemu itu sudah hawanya kepingin. Kenapa ya Allah? Saya ngaji sekian lama tapi saya belum bisa menghormati, belum bisa mengagungkan. Maka kalau di Jawa orang-orang santri itu kalau ketemu kiai itu sudah siap amplopnya. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa membalas kebaikan para ulama walaupun dia bisa sedekah berapapun banyaknya atau memberikan hadiah seberapapun banyaknya kepada ulama. Maka begitu ada kiai kok kemudian dihujat, ya santrinya marah. Loh kenapa? Wong saya ngapal aja belum apa-apa. Nah, saya ngapal belum apa, kok kiai saya dicaci maki? Yo kurang ajar. Nah itu makanya para ulama dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah terus kembali lagi, siapa ulama yang paling baik? Ulama yang baik-baik, sabda Rasulullah, wa khiyaru ulamaiha, dan paling baik-baiknya ulamanya umatku, ruhamauha, yang paling welas asih kepada umat. Makanya kiai ada kalau diundang itu kalau nggak setia nggak mau. Ada kiai yang gampangan, ya Allah, dah yang penting mau kumpul ngaji dia mau datang. Ada yang seperti itu. Walaupun kadang-kadang harus berat dilakukan, tapi itulah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keempatnya niat ngaji untuk
bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Kelimanya niat ngaji, menghidup agamanya Kanjeng Nabi utusan ilahi. Kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Di dunia itu diakui Islam yang hidup itu di Indonesia. Kenapa Bu? Kalau di Timur Tengah sana, di Arab itu nggak bisa ngaji seperti ini kalau nggak di ruangan, di Al-Azhar, terus di Fakultas Madinah, itu kalau nggak di ruangan nggak bisa. Tapi di Indonesia alhamdulillah, di rumah boleh, di depan rumah boleh, kadang-kadang nutup jalan boleh. Pokoknya pengajian banyak di Indonesia. Nah, karena pengajian itu banyak, ini tanda bahwa agama itu hidup. Dahulu coba diulangi dari awal Bu, biar hafal. Ini kalau bisa dihafalkan, terus diulang-ulang. Macam-macam niat ngaji, banyaknya 5 perkara. Yang pertama karena Allah menjalankan perintahnya. Keduanya niat ngaji, mensyukuri nikmat akal yang membedakan manusia dari makhluk yang lainnya. Ketikanya niat ngaji, menghilangkan kebodohan supaya hidup selamat dunia akhirat. Keempatnya niat ngaji untuk bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Kelimanya niat ngaji, menghidup agamanya Kanjeng Nabi utusan ilahi. Kira-kira hafal dulu. Nah, enak ngapal bahasa itunya, bahasa Indonesianya. Apa mau ngapal bahasa Arabnya Bu? Bahasa Indonesia. Nah itu kalau mau ngapal itu makanya itu dibuat. Jadi alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Para ulama mau bersusah payah menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bahasa masing-masing. Ada yang ke dalam bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Betawi, ada yang bahasa Melayu. Masing-masing itu para ulama membuat terjemahan. Tujuannya apa? Supaya umat gampang paham agama Islam. Mau diulangi lagi Bu? Bu? Mau diulangi lagi? Nah, nggak apa-apa, diulangi lagi ya. Nah, macam-macam niat ngaji, banyaknya 5 perkara. Yang pertama karena Allah menjalankan perintahnya. Keduanya niat ngaji, mensyukuri nikmat akal yang membedakan
perbedaan manusia dengan lain, Bu? Ketikanya niat ngaji menghilangkan kebodohan supaya hidup selamat dunia. Nah, jadi kalau ngaji kok awalnya ngantuk, ingat Bu, hilangin kebodohan. Niat ngaji menghilangkan kebodohan. Kalau saya tidur nggak jadi hilang bodohnya. Begitu mau ngobrol, ingat tuh, ngilangin kebodohan. Kalau saya ngobrol, bodohnya nggak hilang. Kalau makan, boleh kalau makan, sebab tidak mengganggu. Minum boleh. Nah, keempatnya niat ngaji untuk bisa mengamalkan ajaran agama Islam, diri juga andai tolak. Kelimanya niat ngaji hidup agamanya Kanjeng Nabi utusan. Baik, selesai punya niat ya. Nah, niat selesai, terus kembali lagi sekarang. Yang pertama kali wajib kita pelajari itu bab apa, Bu? Bab apa yang wajib kita pelajari, Bu? Halo. Bab apa yang wajib kita pelajari, Bu? Bab apa? Halo, coba Bu, bab apa, Bu? Yang wajib kita pelajari yang pertama kali adalah bab iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Pak Ustaz, dalilnya mana? Iqra, belajarlah bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jelas, Bu? Iqra, kamu harus belajar. Terus apa yang saya pelajari? Pertama kali bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu belajar, kamu mengaji tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kita wajib ngaji tentang iman? Karena kuncinya kebahagiaan, sumbernya kebahagiaan, sumbernya hidup tenang, hidup damai, itu adalah iman dan yakin kepada Allah. Benarkanlah apa? Gimana, Bu? Mas ingat gak, Bu? Ayo, gimana, Bu? Sholli wa sallim daiman ala makan. Sholli wa sallim daiman ala makan. Wal ali wal ashabi man qadwa benarkanlah iman, mantapkanlah yakin pada ketentuan takdir Allah yakin. Ingat, Bu, ini satu kemarin, Bu. Benarkanlah iman, mantapkanlah yakin pada ketentuan takdir Allah yakin.
iya sudah tentu mungkin. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman hidupnya nggak ada susahnya. Percaya Bu? Bu? Percaya? Contohnya siapa Bu? Bu, bisa nggak ngasih contoh orang yang dia nggak punya kesedihan, nggak punya kesusahan, nggak punya kebingungan? Ayo contohnya siapa Bu? Siapa Bu contohnya Bu? Halo, masa masih belum dong juga? Siapa contohnya Bu? Ibu, masih dengerin nggak? Yang di belakang kedengeran nggak? Siapa contohnya orang yang hidupnya nggak pernah susah, nggak pernah khawatir, nggak pernah bingung? Siapa? Contohnya anak-anak kita. Bu, ibu punya anak? Punya cucu? Anak ibu pegang duit enggak Bu? Halo, anaknya pegang duit enggak Bu? Dia enggak megang duit susah enggak Bu? Enggak. Ibunya enggak megang duit bingung? Iya. Anaknya enggak Bu? Benar Bu? Kenapa kok anak enggak ada susah? Kok anak gak ada sedih? Kok anak gak ada bingung Bu? Karena dia percaya dan yakin orang tuanya mencukupi. Hebat anak kecil itu Bu. Coba lihat Bu. Ada pedagang mainan lewat. Mang beli. Punya duit enggak Bu? Enggak. Halo, punya duit enggak Bu? Enggak. Mang beli. Mamangnya berhenti Bu, mandek Bu. Mau beli apa Nen? Beli ini berapa Mang? Segini. Oh tunggu sebentar Mang ya. Padahal dia nggak bawa duit Bu. Pulang ke rumah. Mak minta duit apa? Saya mau beli itu. Nah. Halo Bu. Ya. Bu. Paham Bu? Ya Pak. Kenapa kok anak kecil itu nggak ada susahnya, nggak ada bingungnya, nggak ada khawatirnya? Karena di dalam hatinya ada iman dan yakin kalau orang tuanya mencukupi, kalau orang tuanya pasti ngasih. Betul Bu? Sekarang saya tanya Bu, Allah Maha Pengasih enggak? Maha Pengasih. Bu, Allah Maha Pengasih enggak Bu? Allah mencukupi kebutuhan kita enggak Bu? Allah itu memberikan kebahagiaan pada kita enggak Bu? Terus kenapa kita enggak pernah seperti anak kecil? Begitu punya hajat menghadap kepada Allah. Anak kecil aja begitu ada pedagang mainan, minta duit. Tadinya nggak pulang gara-gara pengen beli mainan, pulang. Nyariin siapa Bu? Ya ketemunya. Kalau maknya ada ketemu minta sama mama, kalau ketemu bapaknya minta sama bapak. Lalu kenapa kita dalam hidup ketika punya hajat nggak tahu atau nggak ingat bahwa Allah itu maha menentukan? Jelas Bu? Maka iman, ketika iman ini kita tanamkan dengan baik, yakin kita ini mantap di dalam hati kita, pasti hidup kita nggak akan ada sedihnya Bu. Kenapa? Karena yakin semuanya dikodok dan dikodar oleh Allah Subhanahu. Nah makanya itu. Jadi kalau kita mau bahagia hidupnya, mau ayem, uripe ayem, rumangsa aman, dunungi rasa tanda yen iman, sabar narimo najan pas-pasan.
kabeh dinakdir saking pangeran kabeh dinakdir saking pangeran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an kalau mau bahagia apa yang harus kita lakukan Bu? Benarkan imannya, mantapkan yakinnya. Itu sumbernya kebahagiaan. Maka tandanya orang yang beriman, tandanya orang yang yakin apa Bu? Tidak ada resah, tidak ada gelisah, tidak ada bingung. Kalau masih ada khawatir, masih ada bingung, masih ada resah, masih ada gelisah, berarti imannya sedang merantau. Nah, imannya sedang merantau. Benarkanlah iman, mantapkanlah yakin pada ketentuan takdir Allah yakin. Benarkanlah iman, mantapkanlah yakin pada ketentuan takdir Allah yakin. Hidup bahagia sudah tentu mungkin kalau benar yakin, pasti tidak ragu. Jalankan agama, semangat selalu. Kalau benar yakin, pasti tidak ragu. Jalankan agama, semangat selalu. Di dalam hidupnya tidak mudah tertipu. Sholli wa sallim tidak akan takut berbagai cobaan, harta dan jabatan, juga kehormatan. Tidak akan takut berbagai cobaan, harta dan jabatan,
Tuhan, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Tandanya orang yang beriman yang yakin itu apa, Bu? Dalam kebaikan mantap dan bahagia, tinggalkan maksiat, senang dan gembira. Dalam kebaikan mantap dan bahagia, tinggalkan maksiat, senang dan gembira. Dengan iman yakin hidupnya bercahaya, sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad. Alhamdulillahirabbil. Pertama niat sudah beres, baru kemudian imannya harus diperbaiki dan yakinnya harus lebih dimantapkan. Kita harus malu pada anak kecil, Bu. Anak kecil cuma ngandelin orang tua aja begitu bahagia. Masa kita punya andalan yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mengatur, mengetahui, yang maha menjaga keamanan, yang maha melindungi. Kok kita enggak? Kok kalah bahagia dengan anak kecil? Nah, kok kalah bahagianya kita? Padahal jelas sebelum kita lahir yang menjaga Allah, yang mencukupi Allah. Begitu lahir di dunia yang menjaga Allah, yang menumbuhkan tubuh kita siapa? Allah. Begitu nanti kita mati di dalam kubur, yang jaga siapa, Bu? Allah. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitu kita nanti bangkit dari kubur ke padang mahsyar, yang menjaga siapa, Bu? Allah. Lalu kenapa kita enggak sebahagia anak kecil? Lah maka ayo iman ini kita perbaiki, yakin harus terus dimantapkan. Bagaimana caranya? Ngajinya harus dijaga. Yang biasanya ngantuk mulai latihan memaksakan ngantuk supaya akalnya berguna. Yang biasa ngobrol waktu ngaji dipaksa berhenti supaya akalnya bermanfaat. Lah maka ngajinya nggak perlu lama-lama. Yang penting apa? Kita sedikit demi sedikit tapi terus kita belajar. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.